Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, dalam masa biasa yang ketujuh. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Sang Pencipta, dengan kasih-Mu Engkau menciptakan kami dan memanggil kami untuk melestarikan ciptaan-Mu. Semoga kami mampu menjaga karya ciptaan-Mu itu seturut kehendak-Mu sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangannya ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, keputusan bersama seringkali diambil oleh kelompok yang kuat, yang tampaknya mewakili suara mayoritas. Sementara kelompok kecil atau lemah sering dianggap gangguan dan tidak mendapatkan banyak perhatian. Namun, Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan sesuatu yang berbeda. Yesus menunjukkan kasih dan perhatiannya kepada kelompok kecil dan lemah yang digambarkan sebagai anak-anak kecil yang berada di sekitarnya. Ketika orang tua mereka membawa anak-anak mereka kepada Yesus, para murid mencoba mengusir mereka karena menganggap anak-anak ini sebagai gangguan. Namun, Yesus merangkul mereka dengan penuh kasih dan menegaskan bahwa kerajaan Allah milik orang-orang seperti anak-anak kecil itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengasihi anak-anak karena mereka memiliki sifat-sifat seperti ketulusan, kepolosan, dan kepercayaan tanpa syarat yang jarang ditemukan pada orang dewasa. Anak-anak menerima kasih tanpa kecurigaan
dan mengasihi tanpa pamrih. Sifat-sifat inilah yang dituntut oleh Yesus dari kita sebagai pengikutnya. Yesus mengajarkan bahwa kelemah lembutan dan kepolosan seperti anak-anak sangat dihargai di mata Tuhan. Kitab Yesus ben Sirach dalam bacaan pertama menggambarkan keluhuran martabat manusia yang diciptakan Allah dengan indera yang lengkap dan akal budi. Manusia diberi kemampuan untuk berpikir, membedakan yang baik dan jahat, serta menyatakan pendapat dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia, termasuk kelompok kecil dan lemah, memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk sungguh-sungguh menyadari perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apakah sikap-sikap seperti seorang anak kecil, kepolosan, kejujuran, selalu mengandalkan orang dewasa dalam hidup, rendah hati, pasrah, juga sudah kita miliki dalam kehidupan beriman kita? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki sikap iman yang pasrah, tanpa munafik, kita polos dan jujur di hadapan Tuhan? Ataukah kehidupan kita selalu diwarnai oleh kemunafikan, di luar tampak kelihatannya baik dan saleh, tapi ternyata sungguh jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, menjalani kehidupan beriman kita sebagai satu keluarga besar di dalam kerajaan Allah. Mari kita saling meneguhkan satu sama lain, menjalani kehidupan beriman kita dengan kepolosan tanpa kepalsuan di hadapan Tuhan. Semoga kita semakin layak disebut sebagai anak-anak Allah yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.